Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rahmat Cyber. Oke, pada kesempatan kali ini di sini kita akan unboxing salah satu penunjang untuk DC Action 2, teman-teman. Jadi ceritanya adalah ketika kita itu melakukan vlog, ternyata ketika kita udah coba beberapa kali take gitu kan, teman-teman. Nah, ternyata ketika kita rekam pakai mic wireless, teman-teman, itu banyak sekali terkena interferensi. Targetnya adalah kita jalan-jalan ditutup. Wah, gitu kan? Aku nggak tahu juga. Itu ya. Oke, jadi ini benar-benar pas ini pas lagi macet kayak gini biasanya akan tuh kan, kebetulan jadi kayak ada agak tinggi, jadi aku ada banyak sekali yang 5 ini ada. Nah di sini ya, jadi pas kayak gini gitu ya, teman-teman. Apalagi pas ada gedung-gedung tinggi dan lain sebagainya, ini mesti ya ini yang ada di mobil mungkin ya, teman-teman, yang pada juga menggunakan HP juga kan di dalam gitu kan. Maka dari itu kan itu bisa jadi yang interferensinya dari situ juga ya, dan di beberapa di gedung-gedung tinggi kayak gini ya, teman-teman ya. Nah jadi gedung-gedung tinggi kayak gini, bentar teman-teman, aku kalau jadi kayak gini tuh, jadi seperti itu. Dan ini pun juga ini ya, kemungkinan tidak semua ya, teman-teman. Aku kurang tahu juga, karena di sini yang aku coba adalah mic yang aku gunakan, aku pernah review kemarin. Aku nggak tahu kalau untuk yang mic wireless dengan harga yang mungkin 1.500.000 ke atas, mungkin kalau misalnya kalian udah pernah menggunakannya, kalian memiliki pengalaman untuk itu, kalian bisa sematkan di kotak komentar ya bro, seperti itu bro. Nah, mic wirelessnya itu dia berada di frekuensi 2.4 ya, teman-teman. Seperti itu, dimana itu merupakan sangat umum sekali, dan itu terjadi biasanya kalau pas rame, di kendaraan rame gitu kan, di lampu merah, terus di beberapa daerah yang entah itu mungkin banyak sekali frekuensi yang lalu lalang ya, jadi pakai data yang lalu lalang gitu ya, jadi itu mempengaruhi gitu ya, teman-teman, seperti itu. Dan itu lumayan banyak juga. Nah, maka dari itu di sini aku nggak tahu apakah itu nanti itu adalah karena mic wirelessku yang memang karena itu mic wireless yang aku beli itu kan murah ya, teman-teman ya. Mungkin itu pengaruh juga atau enggak ya, kurang tahu. Soalnya ketika kita tuh cari tempat yang enak gitu ya, teman-teman, dan kita udah cek dulu untuk frekuensinya nggak terganggu, itu bagus gitu ya hasilnya, teman-teman. Tapi ketika kita gunakan di pergerakan moving gitu kan, di jalanan kan moving gitu ya, jadi kita bergerak terus gitu ya, teman-teman. Nah seperti itu, dan ternyata baru kelihatan itu ya, teman-teman ya, jadi interferensinya banyak banget. Nah kalau misalnya mau beli mic wireless yang itu yang 5 GHz itu kayaknya masih mahal, teman-teman ya. Dan aku juga belum coba juga untuk mic wireless yang mungkin kisaran harga di atas 1,5 jutaan gitu ya, tapi aku ya nggak punya dana untuk itu, sehingga kita nggak coba itu. Apakah itu ketika digunakan untuk ngevlog juga sama kena frekuensi ya, interferensi gitu ya, karena kebanyakan yang dijual memang 2,4 gitu ya, teman-teman, dan itu sangat umum sekali. Walaupun antara 2,4 GHz sama 5,4 itu juga ada kelebihan dan kekurangannya, teman-teman, seperti itu. Oke. Dan di sini aku beli mic, tapi ini micnya bukan wireless, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, ini dia. Ini dari Ulanzi gitu ya. Jadi ini adalah mic yang mungkin jarang sekali orang itu aku malah nggak menemukan adanya yang review mic ini gitu ya, teman-teman. Sehingga ini kayak apa ya, ketika aku beli ini sebenarnya aku tuh kan cari-cari, teman-teman ya, cari-cari ternyata mahal-mahal gitu ya, ada yang mahal gitu kan. Makanya aku pas cari ini ada yang sekitaran 300-an nih. Wah gimana ya, dan itu pas aku dapat itu ya, dapat penghasilan dari ngedit video gitu ya, teman-teman, pas banget gitu ya, sehingga di situ aku waduh kayaknya aku mau beli nih.
beli gimana ya, 300 aku udah dapat, ini udah ada uang sekitar 150, berarti tinggal nambah 150 dapat itu ya. Dan apalagi pas kemarin kan pas ada diskon juga kan, maka dari itu akhirnya aku beli ini. Dan ini kayak apa ya, ini kayak aku belum bisa memastikan bahwa ini bisa atau enggak. Semoga aja sih bisa. Kalau enggak ya berarti waduh ini ya, kalau enggak bisa ya aku rugi gitu ya teman-teman. Tapi aku udah di sini cari yang ada chipnya. Nah itu dia, itu adalah chip itu adalah salah satu parameter yang aku gunakan untuk mencari mic gitu ya teman-teman. Chip di situ ada chipnya gitu ya teman-teman. Jadi tidak hanya sekedar adapter aja gitu ya teman-teman. Karena sebelumnya kita juga udah coba kita pakai adapter mic ya, mic 3,5 mm, dan itu yang harganya sekitar 30 ribuan teman-teman ya. Dan kita pakai sambungin ke beberapa mic yang kita miliki, ternyata gagal semua teman-teman. Dan itu tidak ada chipnya ya, buat dia ada kayak apa ya, kayak sound card ya di dalamnya gitu ya teman-teman. Karena sebelumnya aku juga coba headsetku. Nah headsetku itu udah ada chipnya di dalamnya gitu ya teman-teman. Dia ada sound card sendiri. Jadi ketika dia itu dicolokin ke USB, port USB itu dia bisa gitu teman-teman. Nah itulah perbedaan ketika ada chip sama tidak ada chip gitu bro. Sehingga kalau misalnya kalian menghubungkan ke komputer itu, jika tidak ada chip yang tertanam di situ gitu ya teman-teman, artinya headset itu tidak berdiri sendiri, maka kalau kalian tidak menggunakan sound card ya jelas tidak bisa, terutama untuk headset yang memang dia itu pakai 3,5 mm ya teman-teman ya. Jadi bukan USB Type C atau USB gitu ya teman-teman. Biasanya ya itu yang harus, kalau misalnya kalian mau taruh ke USB, kalian tidak hanya membutuhkan adapter aja, jadi kalian perlu untuk sound cardnya bro. Kita langsung buka aja langsung ya di sini. Oke. Bener-bener mantap ini ya. Aduh, aduh, malah jatuh teman-teman. Wah, jatuh gini loh men. Aduh, wah ini emang bener-bener ini ya, dia nguntel-nguntelnya ini ya teman-teman ya. Safety. Oke. Ini dia. Jadi ini adalah S-Lab-nya teman-teman. Udah ya, sudah kosong. Oke, alright. Oke. Dan ternyata itu pas tak lihat di marketplace itu kan kayak besar gitu ya. Ternyata ini cukup lumayan mini gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Kita akan deketin deh. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini kalian bisa lihat, ini adalah S-Lab L2 Digital Lateral Microphone Type C untuk fiturnya. Jadi ini ada beberapa ya. Jadi ada pengurangan noise, terus anti interferensi untuk ininya ya teman-teman ya. Jadi untuk kabelnya ini, kalau untuk anti interferensi jaringan jelas ya teman-teman, karena ini mic kabel gitu ya teman-teman. Jadi dia tidak ada kaitannya dengan koneksi wireless yang ada sekitar. Cuman di sini kan kadang kalau mic itu kabelnya itu yang kena, misalnya kita pegang gitu kan, manusia kan ada kayak listriknya gitu ya, itu akan berpengaruh ke situ gitu ya teman-teman. Jadi ini ada itu. Terus ini juga omnidirectional, jadi dia merekam dari segala macam arah gitu ya teman-teman. Oke. Dan ini juga terdapat windshield di dalamnya, walaupun udah ada kayak foamnya, tapi dia ada windshieldnya teman-teman, sehingga di situ oke lah, kayaknya ini oke gitu. Dan dia memiliki kabel 2 meter teman-teman buat bantu gitu ya teman-teman. Jadi kita kelilingin di kepala kita gitu ya teman-teman, nanti kita kaitkan ke kuping seperti itu. Nanti baru kita colokkan ke si DJI Action 2 ini. Oke. Nah kita akan langsung aja buka bro. Kita buka, dan ini kayaknya udah bukaan deh bro di sini ya. Biasanya segelan loh. Apa dicoba dulu, aku kurang tahu kayaknya ini. Terus ini untuk dusnya ini juga, ini tidak ada shield kayak plastiknya gitu kan teman-teman. Biasanya ada itu ya, menunjukkan bahwa itu belum pernah dibuka gitu ya teman-teman. Kita lihat, kita akan coba cek nih, kita coba cek untuk isinya. Apakah aku akan mendeteksi nih, apakah ini itu udah pernah dipakai atau belum.
Oke, kita lihat buka, dan ini teman-teman, ini di sini tuh harusnya ada, ini juga gak ada ininya, segelnya sama sekali teman-teman. Jadi ini bener-bener udah plong-plongan kayak gini. Jadi kita nggak tahu apakah ini udah pernah dipakai atau belum, tapi aku akan coba untuk mendeteksi apakah ini udah pernah dipakai atau belum. Oke, sudah, dan isinya cuman kayak gini aja. Ini adalah oke, masih oke ya teman-teman, cuman untuk ininya teman-teman, jadi nggak ada penguk-penguknya ya, seperti biasa ya, seperti pas aku nge-review yang ada di pembahasan yang ada di channel sebelah ya teman-teman. Ini kan di channel sendiri. Oke, seperti ini. Oke, ini masih oke teman-teman. Oke, ini juga masih oke. Karena kalau misalnya udah pernah dipakai itu kelihatan teman. Aku itu dari dulu ini teman-teman, ini ya bulu kucing. Ini apakah ini benar-benar bulu kucing atau enggak? Ini untuk windshieldnya teman-teman ya. Windshieldnya itu berbeda dengan yang kita review di review yang ada di sebelah ya, pas masih belum pindahan untuk untuk yang pembahasan unboxing kayak gini. Tadi masih di channel sebelah teman-teman. Terus ini teman-teman, kita bisa lihat dari sini ya, apakah ini udah dipakai atau belum. Aku akan coba lihat. Di sini aku coba lihat-lihat, itu nggak ada ininya. Jadi kan kalau misalnya pernah dipakai itu biasanya ada kayak bekas-bekas tangan gitu ya teman-teman ya, tangan yang dia memegang ini. Pas aku coba lihat-lihat di sini itu aman sih kayak, dan aku coba, biasanya kalau misalnya udah pernah dipakai itu kan di bagian sini itu akan penguk banget teman-teman. Tapi ini pas tak coba untuk kita rasakan gitu ya di sini, ya bau-bau dia baru gitu ya teman-teman, seperti itu. Karena memang drawasi sih sebenarnya teman-teman, kalau misalnya kayak gini tuh dia nggak di shield gitu ya teman-teman ya, kayak gini tuh seperti itu. Kadang wah, apakah itu udah pernah dipakai atau belum kayak gitu kan sellernya. Ini ada silika kayak gini ya teman-teman, silika gel. Jadi ini untuk mengantisipasi adanya jamur, karena ini kan kabel ya teman-teman, rentan banget untuk jamuran gitu ya teman-teman, kabel itu. Terus ini ada Type C ke USB, tapi ini bukan 3.0 ya. Ini USB 2.0 nih teman-teman nih. Kalian lihat kayak biasa. Nah, nih hitam ya kayak gini, biasanya biru teman-teman kalau yang 3.0. Oke, kita punya ini teman-teman ya, konverter. Ini yang ke komputer. Kalau misalnya kalian mau gunakan ini ke komputer ya teman-teman ya, di sini bisa pakai ini. Bisa pakai port USB. Oke, dan ini untuk panduannya teman-teman. Wah, ini ada bahasa Cina dan ini ada bahasa Inggris. Oke teman-teman. Nah, di sini pun juga ada nih untuk tabel polarnya. Oke, kalian bisa lihat di sini polar pattern. Nah, di sini untuk beberapa performance parameter yang mungkin kalau misalnya kalian itu membutuhkan informasi yang lebih detail, di sini aku akan coba untuk ambilkan ya di sini teman-teman. Seperti ini kira-kira. Oke, dan ini yang ada di sini nih. Ini compatibility chart ya teman-teman. Tapi di sini enggak ada DCI Action 2. Oke. Terus ini ada operationnya seperti biasa ya, tinggal kita colokkan aja ke port USB Type C. Terus di sini untuk kelengkapannya udah lengkap teman-teman. Oke, ya itu aja teman-teman. Yang paling penting paling ini teman-teman, yang ini. Ini ada ini ya, polar patternnya omnidirectional. Nah di sini ya, dan ini untuk frekuensi range-nya teman-teman yang ada di sini, kalian lihat. Ini antara 20 Hz sampai 20 kHz. Itu Type C 2 meter, beratnya cuma 20 gram. Dan ini compatible with smartphone, and ini ada kompatibel dengan smartphone yang dia buka port untuk audio bro. Jadi Type C yang dia itu juga, karena tidak semua ya membuka port audio teman-teman, tidak semua ya, kayak semacam ini teman-teman ya, kayak semacam Type C yang ada di Chromebook gitu ya teman-teman. Itu kan dia juga bisa display juga gitu ya teman-teman, sehingga kita bisa menggunakan itu untuk display gitu kan. Oke teman-teman, nah sekarang kita akan lanjut ya teman-teman, kita akan lanjut untuk menggunakan ini. Kita akan coba untuk pasangkan ke sini ya. Kalau di sini dia bisa terkoneksi. Oke, ini yang ditunggu-tunggu ya teman-teman ya. Kalau dia bisa terkoneksi ke DJI Action 2 ini, maka ini berarti berhasil teman-teman. Kita akan coba hubungkan. Malah ngerekam teman-teman. Bentar, kok ini keras banget sih? Keras banget ini teman-teman. Kita akan coba paskan bro. Oke, dan ini oke teman-teman, tapi ini nggak bisa masuk semua teman-teman ya. Di bagian sini kalian lihat.
Oke, jadi tidak bisa masuk semua teman-teman di sini. Tuh kan masih ada sisa segitu ya. Ini aku udah nggak bisa tak paksa lagi teman-teman ya. Jadi ini udah bener-bener mentok teman-teman di bagian sini. Jadi kalian perlu hati-hati kalau ini masih nyetrum teman-teman ya. Nah tetapi kita berhasil teman-teman. Ternyata ini tes. Wah bisa teman-teman. Oke teman-teman, ternyata kalian bisa lihat sendiri itu hasilnya ya. Tes. Oke. Nah, tetapi di sini bisa, teman-teman. Wah, alhamdulillah ini bisa nih. Tuh kalian lihat nih. Di sini ada indikator suaranya, Bro. Yang ada di sini kelihatan ya. Kita akan coba cek. Tes. Wah, kamera aku ini gimana sih ini? Normal tab. Bentar, teman-teman. Ini fokusnya, Bro. Bentar, fokusnya kenapa jadi kayak gini, kayak ada energi negatif. Oke dah, kayak gini aja ya, teman-teman ya. Jadi ini entah kenapa ini kenapa nggak mau blurnya ini, dia ngeblur banget ya, nggak mau diatur ini. Makro, astaga. Kenapa ya ini ya? Tiba-tiba kayak gini, Bro. Apakah karena ke ini ya? Aku nggak tahu. Apakah benar-benar karena ini? Kenapa dia nggak mau ngatur fokusnya, Bro? Oke dah teman-teman, karena ini susah sekali aku atur untuk ininya, kita akan coba langsung tes. Tuh kalau lihat nih, tes masuk ya teman-teman ya. Jadi di sini bisa kita gunakan untuk DJI Action 2 teman-teman. Cuman di sini karena ini tidak ada baterai, dia akan langsung memakan baterai yang ada di sini nih teman-teman nih ya. Oke, dia akan langsung memakan baterai yang ada di sini nih. Nah ini adalah salah satu kelemahannya gitu ya teman-teman, berbeda dengan yang kita coba kemarin wireless, dimana itu juga udah ada baterainya sehingga dia tidak terlalu memakan baterai yang ada di sini. Tentu kalau misalnya kita pakai ini maka ini akan berpengaruh, baterainya ini itu dia akan cepat boros ya teman-teman, boros kehabisan baterai seperti itu bro. Kita akan mungkin coba di lain ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat untuk konten-kontenku yang memakai ini kayak gini, kalian bisa lihat di deskripsi ada, kita masukkan untuk channel yang kita buat untuk itu bro. Alright, alhamdulillah teman-teman. Jadi kita berhasil ya. Cuman kita akan cobain kalau misalnya ini kita gunakan, kita masukkan ke smartphone. Kita akan copot ya teman-teman. Karena ternyata ini panjang banget ternyata teman-teman nih. Kalian lihat nih, ini ternyata panjang teman-teman, bener-bener panjang ininya ya, panjang banget loh. Tuh kalian lihat nih, wow panjang bro, pantesan. Kita coba deh masukkan ke sini ya, ke smartphone. Kalau smartphone dia langsung masuk teman-teman. Tuh kan, dia benar-benar langsung masuk ya. Mungkin memang ini udah memang udah dikompatibelkan untuk smartphone ya teman-teman, karena untuk DJI Action 2 mungkin ini kayak nilai plus ya, karena ini bisa kita gunakan untuk DJI Action 2 seperti itu. Nah tapi untuk kualitas suaranya kita belum cobain ya teman-teman. Jadi untuk ini kita benar-benar fokus untuk unboxing ini dan beberapa yang tadi, dan kita untuk mencoba ini bisa atau enggaknya. Nah untuk uji cobanya langsung hasilnya gimana, kalian bisa lihat di channel yang kita sematkan di situ ya teman-teman, channel yang khusus untuk ngevlog, dan juga mungkin nanti kita akan bahas lebih detail juga di Rahman Cyber ya teman-teman, Rahman Cyber channel gitu ya teman-teman. Kira-kira seperti itu untuk pembahasan di channel ini ya teman-teman ya. Dan ini benar-benar berhasil loh. Nih kalian lihat nih, ini biasanya kalau misalnya kita rekam langsung ke eksternal, dia belum, kalian lihat nih, dia langsung larinya ke eksternal ya teman-teman ya, seperti itu bro. Dan ini kalau kalian lihat ini untuk hasil spektrum watt ya, untuk soundnya, keren banget ya nih teman-teman, bener-bener ini kayak padat banget. Seperti itu bro. Bang, kenapa kok nggak dimasukkan sekalian ini hasil suaranya gitu kan? Gak bisa teman-teman. Jadi ini memang tak khususin untuk kita coba ini untuk ini teman-teman. Jadi biar kita bisa pisah-pisah, jadi tidak hanya buat satu konten aja ya teman-teman. Jadi biar ini bisa jadi beberapa konten seperti itu. Ngeri loh, masa kayak gini doang cuman jadi satu konten gitu ya. Nanti untuk kita uji cobanya langsung di channel Rahman Cyber. Dan untuk real ketika kita gunakan untuk ngevlog, kita akan taruh ke iCraft Live Explorer. Kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan tentang Siren S-Lav L2 yang mungkin ini belum pernah dibahas oleh para YouTuber gitu ya teman-teman ya, karena aku lihat juga nggak ada gitu ya teman-teman di sini yang bahas S-Lav L2 ini, sehingga mungkin ini yang pertama kalinya. Di luar negeri juga teman-teman sama, dan ternyata ini benar-benar dia kompatibel dengan si DJI Action 2 ini bro. Semoga bermanfaat untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.